telah mensukseskan acara yang serba dadakan ini. Jadi acara ini kita adakan dadakan, kita mau adanya silaturahmi untuk seluruh unsur Golkar Kota Bekasi yang kita tahu belakangan ini kita ada sedikit goncangan-goncangan atau klik-klik kecil, itu biasa dalam organisasi. Tapi di bulan Ramadan ini, di bulan untuk kita semua bersatu bersama untuk Golkar. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini memberikan Golkar Kota Bekasi menjadi partai yang besar kembali untuk menduduki posisi nomor 1 di Kota Bekasi. Dan saya yakin dengan semangat para sahabat semua yang ada di sini yang masih memiliki ya hati persatuan, hati tidak membeda-bedakan satu sama dengan yang lain, Golkar pasti akan besar. Mungkin juga terima kasih kepada saudara-saudara tunanetra yang telah hadir di sini, dan juga mungkin di sini suasananya agak sedikit berbeda karena saya minta sama teman-teman panitia bahwa buka puasa Golkar ini harus bisa memberdayakan teman-teman UMKM. Jadi suguhan-suguhan yang ada di meja atau suguhan-suguhan yang kita makan bersama adalah hasil dari kita beli kepada teman-teman UMKM. Jadi memang sengaja saya bilang jangan catering. Kalau catering itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kita bisa menimbulkan roda ekonomi di UMKM. Jadi kita belanja, kita beli, mereka yang jualan ya kita suguhkan untuk kita buka puasa bersama. Insya Allah jika setiap organisasi, setiap partai politik, setiap para pengusaha yang bisa mengikuti yang kita lakukan hari ini, insya Allah UMKM Kota Bekasi akan bangkit. Jadi ada mungkin di meja teman-teman di sini ada kue-kue. Nah, kue ini kita beli dari para UMKM disable. Jadi mereka yang memiliki kekurangan dalam fisiknya, tapi memiliki kelebihan dalam berkaryanya. Jadi kita harus menghargai, kita harus bantu saudara-saudara kita yang memiliki kelebihan tersebut. Mungkin saya tidak panjang lebar karena sebentar lagi kita akan azan, dan saya juga ingin sedikit mendengarkan dan memohon kepada Bapak Wikanda untuk sedikit memberikan dua kata untuk kita semua agar kita yang muda-muda bisa menjalankan Partai Golkar ini ke depan lebih besar kembali dari pakar Golkar di sini, para senior. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kami mohon kepada sepuh Partai Golkar Bapak Haji Wikanda dan Abidaya untuk mendampingi Ketua DPD Golkar Kota Bekasi menyampaikan sedikit sepatah dua kata untuk Golkar Kota Bekasi ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Novel, Ketua Golkar Kota Bekasi dengan seluruh jajarannya dan seluruh keluarga besar yang hadir pada sore hari
sangat beribadatan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya. Alhamdulillah. Saya kok tidak disengaja datang di sini. Saya tadinya ada acara di Tambun, gitu ya. Kemudian pikir saya karena belum sholat asar di sini. Begitu sampai di sini saya sampai ketemu dengan saudara Usman. Katanya, Pak, wah kebetulan saudara Novel katanya ingin ketemu dengan Bapak. Bagaimana ini kesana mau buka puasa bersama? Ya boleh aja sebenarnya begitu, nanti saya sholat dulu sebenarnya. Baik kalau itu. Nah ini secara kebetulan, jadi bukan sengaja ya. Baiklah, salam dan selawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya hingga di akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, ya karena tadi diminta oleh saudara Novel, saya hanya sekedar memperkenalkan bagaimana saya. Kalau saya ini udah aki-aki, udah tua, umurnya sudah 80 tahun. Ya, memang saya pernah juga menjadi ketua Golkar di Kabupaten Bekasi. Pada saat itu kota dan kabupaten masih jadi satu. Saya ketua Golkar Kabupaten Bekasi tahun 1993 1997. Ya. Tahun 1997 kemudian diadakan pemilu, ya. Dan waktu itu saya menyiapkan untuk 2 wilayah, dibagi 2, untuk wilayah kabupaten dan untuk wilayah kota yang akan dibentuk. Jadi bagi saya pada saat itu enak sekali, katakanlah waktu itu kita masih ada hanya 3 partai Golkar, P3 dan PDI pada saat itu, ya. Jadi tidak terlalu banyak seperti sekarang. Untuk itu menyiapkan kader-kader yang katakanlah cukup banyak, dan alhamdulillah masa saya sebelumnya Golkar waktu itu masih kompak dan masih utuh dan masih unggul, ya. Termasuk ya pada tahun 1997 juga 94 kita unggul nomor 1. Nah sekarang ini katanya Golkar ini turun menjadi nomor 2 atau yang kedua. Nah, ya. Nah oleh karena itu, ya, yang ketiga. Oh, yang ketiga malah. Yang ketiga. Menjadi yang ketiga itu kenapa? Nah, kita harus mencari kenapa. Kita sebagai keluarga besar Golkar, ya harus menganalisa bagaimana agar supaya Golkar ini ya unggul kembali. Oleh karena itu memang perlu ada rasa simpati, ya, ada daya tarik terhadap masyarakat Bekasi pada umumnya. Oleh karena itu saya dengar sekarang ini belum begitu kompak, ya. Oleh karena itu dalam rangka menghadapi 2024 yang akan datang, bagaimana kita kompak, kita bersatu, kita bersama-sama, kita ajak juga rekan-rekan yang lainnya agar supaya Golkar Kota Bekasi ini menjadi jangan nomor 2, tapi jadilah di nomor 1 atau yang paling banyak raihannya. Oleh karena itu yang saya harapkan memang katakanlah bagaimana kita supaya ada daya tarik yang dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya para kader. Nah, tunjukkanlah sikap rasa persaudaraan, rasa
kekeluargaan, rasa persahabatan yang cukup akrab dengan siapapun juga. Ajaklah mereka untuk kita coba berpikir, dan untuk itu insya Allah menghadapi 2024 yang akan datang, manakala kita ada dalam kekompakan. Kalau sekarang katakanlah ada kerikil-kerikil kecil, bagaimana untuk diselesaikan sehingga kerikil-kerikil itu juga tidak ada lagi. Itulah barangkali yang saya harapkan. Ini hanya sekedar katakanlah ya dari aki-aki dan orang tua yang usianya sudah lansia begini, ya kita sangat mendoakan dan mendukung, mudah-mudahan dengan katakanlah kemungkinan daripada Pak Novel dan seluruh jajaran pemerintah ini berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.